Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa, yang saya banggakan peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 1 Bejawa tahun pelajaran 2020-2021. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas anugerah kehidupan yang kita alami hingga saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, pada Bapak Ibu, orang tua, wali, siswa, atas kerjasama, atas dukungan yang diberikan. Kita telah melalui tahun pelajaran sebelumnya dengan baik. Dan kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta didik baru di Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 Bejawa. Mengawali pekan ini, bagi anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7 akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah anak-anakku sekalian, melalui kegiatan ini kalian dapat mengenali potensi atau kemampuan yang ada dalam diri kalian. Kemudian kalian juga dengan kegiatan ini dapat berinteraksi dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan di sekitar sekolah, dan juga dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan motivasi, semangat belajar yang efektif. Dan melalui kegiatan ini tentunya kalian membiasakan diri untuk berinteraksi secara positif dengan sesama atau dengan teman-teman yang lain, dan juga dengan warga sekolah yang lain. Anak-anak yang saya kasihi, kegiatan MPLS tahun ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini seperti yang kita alami bersama, kita mengalami masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kita mesti tetap semangat, karena yang terutama adalah keselamatan dan kesehatan. Dan sebenarnya kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Untuk itu, harapan Ibu, kegiatan MPLS yang kita laksanakan tahun ini adalah melalui jaringan atau dalam jaringan dan kegiatan luar jaringan. Jadi kita menggunakan jaringan untuk kegiatan MPLS dan juga tanpa menggunakan jaringan. Untuk itu, harapan Ibu, anak-anakku sekalian, peserta didik baru dapat mengikuti keseluruhan kegiatan ini. Ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dan kami senantiasa memohon dukungan dari orang tua untuk dapat mendampingi dan mengawasi anak-anak ketika mereka belajar di rumah. Dan kami mohon dukungan juga dari Bapak Mama, orang tua di rumah, untuk dapat menciptakan
kondisi lingkungan belajar yang nyaman bagi anak di rumah. Dan pada akhirnya, dengan memohon berkat dari Yang Maha Kuasa, kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Bejawa tahun pelajaran 2020-2021 dibuka dengan resmi. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Halo anak-anak, apa kabar? Harapan ibu kita semua sehat. Semoga puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam materi MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Perkenalkan, nama saya Angela Wona, biasa dipanggil Ibu Ance. Saya membawakan materi dengan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku sekalian, marilah sama-sama menyimak materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala. Apakah wawasan Wiyata Mandala itu? Mari kita kaji arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti tempat atau lingkungan. Jadi arti wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, adapun unsur-unsur Wiyata Mandala. Unsur yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Unsur yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur yang ketiga, guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Unsur yang keempat, warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Unsur yang kelima, sekolah. Sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya. Anak-anak sekalian, berikutnya sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan, kemampuan berkarya. Sedangkan fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Anak-anak sekalian, berikutnya tentang ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri yang pertama, ada guru dan siswa, sehingga timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Ciri yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Ciri yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya.
Anak-anak sekalian yang saya kasihi, berikutnya tentang prinsip sekolah. Prinsip yang pertama adalah sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Prinsip yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Prinsip yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh siswa. Prinsip yang kelima, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip yang keenam, sekolah sebagai lembaga pembina potensi di luar inteligensi. Prinsip yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan prinsip yang terakhir adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Anak-anak sekalian, berikutnya bagaimana penataan Biasa Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Penataan yang pertama adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan sebagai tempat terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Yang ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, dan gemar membaca. Ketujuh, mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Dan yang terakhir, mengadakan karya wisata. Berikutnya anak-anak, kita masuk pada mekanisme dalam pelaksanaan Biasa Mandala. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Tahap preventif berikutnya, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Berikutnya, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan tiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. 4. Menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah. 5. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. 7. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan pada masa liburan sekolah. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat
akan memberikan satu tugas untuk kalian semua. Tulislah sebuah puisi yang bertemakan lingkungan sekolah. Setelah selesai mengerjakan tugas ini, bisa dikumpulkan lewat balik kelas masing-masing di WA grup kelas. Sekian dan terima kasih. Spesa numero 1. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya, Laurentius Gili SPD, akan membawakan materi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan topik pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Menurut ahli Likona, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral, moral willing, dan perilaku moral or moral behavior. Berdasarkan ketiga komponen ini, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah tahu ada begitu banyak sekali nilai-nilai pendidikan karakter. Secara umum termuat 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yakni nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate act or the means of school life to foster optimal character development, atau usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Anak-anakku sekalian, pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar dapat memajukan tujuan pendidikan. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian. Karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti, yakni melibatkan aspek pengetahuan, aspek perasaan, dan tindakan.
Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosional. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Anak-anakku sekalian, dari 18 nilai karakter, kita akan masuk dalam 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter ini diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, and acting the good. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good, harus ditumbuhkan willing loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi sebuah kebiasaan. Lalu anak-anakku sekalian, apakah dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik kita? Dengan pendidikan karakter dapat menumbuhkan peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi akademik di sekolah-sekolah. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dengan menerapkan nilai-nilai karakter yang kuat, kiranya dapat melahirkan generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter, sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Dan pada kesempatan ini juga, di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai karakter yang baik, seperti melakukan hal-hal sederhana. Yang pertama, selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tinggal di rumah dengan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan positif guna menunjang keberhasilan Anda. Dan di masa pandemi COVID-19, mari kita mencoba untuk melakukan hal-hal kecil yang dapat meningkatkan karakter. Masa depan yang gemilang pada dasarnya akan menentukan arah hidup kita. Dan semuanya itu berawal dari karakter yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mari anak-anakku untuk melakukan hal-hal kecil di rumah. Yang pertama, banyak membaca. Orang mengatakan, dengan membaca dapat mengubah pola pikir atau mindset kita. Yang kedua, berusaha untuk selalu disiplin diri dan disiplin waktu. Dan yang ketiga, melakukan hal-hal yang baik. Itulah anak-anakku sekalian, pemaparan materi singkat pada masa pendidikan lingkungan sekolah di tahun 2020 tingkat SMP Negeri 1 Berjawa. Hope can be a powerful force. Maybe there is no actual magic in it. But when you know what you hope for most and hold it like a light within you, you can make things happen almost like magic. Harapan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Mungkin tidak ada sulap di dalamnya. Namun ketika Anda mengetahui tujuan dari harapan Anda dan menggenggamnya seperti cahaya, Anda dapat membuat beberapa hal terjadi seperti sulap. Jika tidak ingin merasakan pahitnya dalam proses mencari ilmu di masa corona ini, maka bersiaplah untuk menahan rasa sakitnya.
kebodohan sepanjang hidup. Kalau mau menunggu sampai COVID-19 berlalu, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka dalam keadaan terpaksa. Semangat belajar, Spensa numero 1. Sekian dan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kita. Titik itu tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Terus fokus, satu titik,
yang saya kasihi, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Crescencia Imelda. Adik-adik bisa menyapa saya dengan Kak Ida. Saya K. Mabigus, gugus depan SMP Negeri 1 Bajawa. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ibu Yasinta Bua. Di dalam kepramukaan biasa disapa Kak Sinta. Pada kesempatan ini, Kakak akan memberikan pemaparan tentang kepramukaan di dalam materi pengenalan lingkungan sekolah. Nah, adik-adik, semoga adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat dan bisa menyimak video ini dengan baik. Mudah-mudahan ketika kita aktif mengajar di sekolah, kalian bisa menghidupkan kegiatan pramukaan dengan baik pula. Untuk itu adik-adik, pada kesempatan ini ada 3 hal pokok yang bisa Kak Sinta sampaikan sekarang. Yang pertama, gambaran singkat tentang kepramukaan. Yang kedua, berbagai kegiatan yang dilaksanakan di gugus depan SMPN 1 Bajawa. Dan yang ketiga, harapan pembina untuk adik-adik. Nah, adik-adik, pramuka adalah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib di mana setiap siswa melaksanakan kegiatan itu di luar lingkungan sekolah. Dan kegiatan ini diatur di dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Dan permen ini mengajarkan tentang metode pengajaran untuk mengaktifkan kegiatan kepramukaan dalam kurikulum 2013. Dan kegiatan pendidikan pramuka ini adalah suatu proses pembentukan kepribadian, suatu proses pembentukan akhlak mulia di mana siswa bisa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan. Adapun model kegiatan yang dilaksanakan dalam proses kegiatan kepramukaan. Yang pertama kita kenal dengan model blok. Model blok itu adalah satu kegiatan di mana setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ini dengan mendapatkan gambaran pemahaman tentang kepramukaan di awal tahun pembelajaran. Sama seperti sekarang kalian mengikuti kegiatan pemaparan tentang kepramukaan. Yang kedua adalah model aktualisasi. Dalam model ini siswa berkewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan kepramukaan dan mengikuti latihan setiap minggu secara rutin dan akan didampingi oleh kakak-kakak pembina. Dan yang ketiga itu adalah model reguler. Dan model ini setiap siswa boleh memilih sesuai dengan minat dan bakatnya dalam mendalami berbagai macam keterampilan-keterampilan kepramukaan. Adik-adik sekalian, di dalam kepramukaan ada juga struktur organisasinya. Dalam struktur organisasi itu kita kenal yang pertama adalah Kak Mabigus. Kak Mabigus ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Yang kedua, Dewan Kehormatan Penggalang. Dan yang ketiga itu adalah penggalang. Dan yang keempat adalah ketua pembina. Dan dibantu oleh para pembina-pembina lainnya. Dan di bawah pembina ada pasukan penggalang yang dipimpin oleh Pratama. Pratama juga ini mengkoordinasi regu-regu. Dan di dalam regu itu adalah pimpinan regu, wakil pimpinan regu, dan anggota-anggota yang beranggotakan 5-8 orang. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini juga kakak juga memperkenalkan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh gugus depan SMPN 1 Bajawa dalam menghidupkan aktivitas-aktivitas kepramukaan. Yang pertama itu adalah pada peserta didik mau mengenalkan kepramukaan dalam sistem blok. Siswa mengenal secara keseluruhan tentang pentingnya kepramukaan. Dan pada saat setelah menyelesaikan kegiatan sistem blok ini, siswa akan diatur dalam latihan-latihan kepramukaan. Dan latihan itu akan dilatih kurang lebih 3 bulan. Dan setelah itu siswa akan membuat pelantikan kepramukaan dari pramuka siaga ke pramuka penggalang. Dan setelah latihan itu kita juga akan mengikuti rutinitas latihan-latihan untuk setiap pasukan penggalang yang akan diatur dengan jadwalnya dan didampingi oleh kakak-kakak pembina.
Dan untuk itu pada saat aktivitas-aktivitas, setiap peserta didik akan melaksanakan kegiatan harus dimulai dengan apel pembukaan, melakukan kegiatan, dan apel penutup. Adapun berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh gugus depan SMPN 1 Bajawa, antara lain siswa mendapatkan gambaran singkat tentang kepramukaan seperti yang dilaksanakan pada kesempatan ini dalam materi pengenalan lingkungan sekolah. Yang berikut kita memberikan latihan-latihan kepramukaan kepada siswa yang didampingi oleh kakak-kakak pembina dalam bentuk regu. Yang berikut kami juga melakukan kegiatan perkemahan gugus depan SMPN 1 Bajawa bekerja sama dengan instansi terkait lainnya. Misalnya pernah dilakukan dengan BLH, PDAM, P3, dan Dinas Kesehatan. Pada saat itu kami melakukan penanaman di sekitar sumber mata air dan penanaman pohon di sekitar Gunung Bolobobo, dan juga memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat, khususnya masyarakat UB Dolomolo. Dan ada juga berbagai event lainnya yang diikut sertakan, yakni adalah perkemahan di antara gugus depan sekolah-sekolah yang lainnya, yang berikut perkemahan tingkat Kuarcap, perkemahan tingkat Kuarda, bahkan perkemahan tingkat nasional. Di tingkat nasional, kakak juga pernah mengantar adik-adik di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, dan yang terakhir adalah mengikuti perkemahan budaya secara nasional di Pulau Belitung. Menyenangkan sekali adik-adik ketika kita berada dalam kegiatan kepramukaan. Adik-adik sekalian, kiranya gambaran kepramukaan sekian saja yang bisa Ibu sampaikan, namun Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian yang bisa kalian lakukan di rumah. Di antaranya adalah adik-adik coba membuat 1 atau 2 yel-yel pramuka. Nah, pada saatnya kita beraktivitas di sekolah, kalian sudah bisa menciptakan yel-yel pribadi. Dan mari kita hidupkan pramuka Gudep Spensa, tetap semangat dan sukses selalu. Salam Pramuka. Adik-adik sekalian yang saya kasihi, semoga dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, ada materi pramuka yang adik-adik pelajari, memberikan semangat yang baru bagi adik-adik. Walaupun kita tidak bertemu langsung di sekolah dalam kegiatan tatap muka, tetapi kita laksanakan melalui daring dan luring. Kiranya adik-adik semua termotivasi untuk menghidupkan gugus depan SMP Negeri 1 Bajawa dengan keterlibatan adik-adik dalam berbagai kegiatan pramuka. Semoga sekian dan terima kasih. Salam Pramuka. Setiap saat, setiap waktu. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan Dr. Andus Kilatobias, penyaji materi masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu kurikulum. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyelenggaraan kasih-Nya, kita masih mungkin diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Harapan saya, anak-anakku sekalian tetap semangat dalam belajar. Waktu sedetik berlalu tak akan berarti jika setiap insan tidak mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Untuk memahami tentang kurikulum, simaklah video berikut ini. Kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Pandangan umum berkaitan dengan bahan dan buku ajar. Perubahan kurikulum berarti perubahan buku ajar.
Bukan hanya itu, tetapi juga tujuan pendidikan, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. B. Pelaksanaan kurikulum 2013. Tahun 2020-2021 adalah tahun keempat pelaksanaan kurikulum 2013 pada SMP Negeri 1 Bejawa. Kurikulum 2013 perlu dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi. Sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi 1. Manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 2. Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. 3. Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. C. Komponen kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, tujuan. 2. Materi atau isi. 3. Metode atau strategi pembelajaran. 4. Evaluasi. 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 4. 1. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dua, tujuan institusional. Tujuan institusional yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa yang telah menempuh atau menyelesaikan program di lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional juga merupakan cerminan dari standar kompetensi lulusan yang diharapkan setiap tingkat satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan terbagi menjadi 3 domain, yakni domain kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor, keterampilan. 3. Tujuan kurikuler. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan bidang studi tertentu di lembaga pendidikan.
4. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari materi tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Komponen yang kedua adalah isi kurikulum. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi. 3. Komponen metode dan strategi. Komponen metode dan strategi meliputi rencana, metode, perangkat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kurikulum 2013, pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 4. Komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan pengukuran, pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang akan dicapai siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar menunjuk pada prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan indikator adanya derajat dan perubahan tingkah laku siswa. Evaluasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Anak-anak, demikian sajian materi kurikulum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo anak-anakku sekalian, salam sehat selalu. Salam jumpa kembali. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas berkat-Nya kita dapat berjumpa. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang tips belajar yang baik. Marilah kita sama-sama melihat apa saja tips cara belajar yang baik. Belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Tips-tips cara belajar, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai.
Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Tips yang berikut, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, begadang, atau membuat contekan. Tips yang berikut, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Tips yang berikut, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan malu untuk bertanya. Dan PR. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Jangan suka menyontek teman. Niat dengan sungguh-sungguh. Lokasi dan situasi yang kondusif. Lokasi dan situasi yang kondusif. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Hindari sikap tidak jujur. Trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah.
Namun, dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali, sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan benar. Mulailah dari hal yang kecil. Sering-seringlah berlatih. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal yang tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Demikian tips-tips cara belajar yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.